Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sementara masalah Xiaoyan telah menyebabkan keributan di kota kuno, Xiaoyan saat ini sedang duduk di sebuah restoran kecil yang tidak mencolok. Dia minum sendirian. Tentu saja untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengenakan topeng yang terbuat dari bahan khusus. Topeng ini berbeda dengan topeng biasa. Tidak hanya bisa menyembunyikan aura seseorang, bahkan bandi elit pun akan kesulitan membedakan apakah itu tubuh asli atau avatar. Xiaoyan sedang duduk di dekat jendela. Dari sini dia bisa melihat 2 lantai pavilion awan tersembunyi. Tentu saja ini bukanlah tujuan kunjungan Xiaoyan. Dia hanya terbiasa duduk di dekat jendela dan mendengarkan berita di jalanan. Sejak Xiaoyan duduk di sana, hampir setiap berita yang didengarnya berhubungan dengan dirinya, terutama pertarungan dengan Muhan sehari sebelumnya. Semua orang menyebarkan rumor yang melebih-lebihkan tentang hal itu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Di tengah kebosanan menunggu, waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari 4 jam telah berlalu di ujung jarinya. Hingga suatu saat, suasana membosankan itu dipecahkan oleh teriakan lirih. Di mana pemilik tokonya? Cepat keluar! Sebagian besar orang di restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Meski nadanya agak kasar, namun suaranya cukup enak di telinga. Bahkan Xiaoyan tidak dapat menyangkal hal ini. Namun apakah suaranya menyenangkan atau tidak adalah satu hal. Tetapi nadanya adalah hal lain. Ketika suara sombong ini terdengar, pemilik toko merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika itu adalah seorang gadis dengan suara yang sangat halus, dia tidak bisa meremehkannya. Menurut suaranya yang lembut, wanita ini pasti dimanjakan sejak dia masih muda. Latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh toko kecil seperti dia. Oleh karena itu pemilik toko buru-buru berlari ke depan setelah mendengar teriakan lembut itu. Dia tersenyum pada gadis itu dengan sikap sopan. Bolehkah aku tahu jika nona muda ini membutuhkan sesuatu? Jika ada kebutuhan, selama masih dalam kemampuan toko saya, orang tua ini pasti akan melakukannya yang terbaik, ucap pemilik toko itu. Gadis kecil di depannya ini mungkin terlihat lemah di permukaan, tapi auranya adalah sesuatu yang bahkan Dousun seperti dia tidak bisa melihat dengan jelas. Poin ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan wanita muda ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Setidaknya dia sudah menjadi ahli di kelas Douseng. Tatapan gadis kecil itu menyapu semua orang di lantai pertama. Setelah itu dia sekali lagi mendarat di pemilik toko di depannya. Hari ini, nona muda ini akan memesan seluruh restoran ini. Semua orang di dalam harus segera meninggalkan restoran ini, ucap wanita muda itu. Semua orang yang hadir langsung mengerutkan kening ketika kata-kata ini diucapkan. Bahkan pemilik toko di depan wanita muda itu tanpa sadar mengerutkan kening alisnya. Restoran miliknya ini telah buka selama puluhan tahun. Kebanyakan yang datang adalah pelanggan lama. Mereka biasanya saling menjaga satu sama lain. Sekarang dia mengusir pelanggannya hanya karena beberapa kata dari wanita muda di depannya ini. Bagaimana dia bisa terus mempertahankan pijakannya di sini di masa depan? Pemilik toko baru saja hendak membuka mulutnya ketika wanita muda di depannya mendengus pelan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kartu emas muncul di tangannya. Dia menjentikan jarinya dan kartu itu melesat ke arah pemilik toko di depannya. Ada 30.000 koin roh di kartu emas ini. Ini sebanding dengan pendapatan toko kecilmu selama 2 tahun. Mulai sekarang, restoran ini akan dipesan oleh wanita muda ini. Semua orang yang ada di dalam, keluar, ucap wanita muda itu. Nona muda, aku khawatir toko kami tidak dapat menyetujui permintaan Anda, ucap pemilik toko itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas. Wanita muda ini sudah mengatakan untuk membooking restoranmu selama sehari. Orang tua, kamu benar-benar membuatku tidak senang, ucap wanita muda itu. Aura mengerikan milik seorang Douseng menyapu semua orang. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa wanita muda yang tampak lemah di hadapan mereka ini sebenarnya adalah seorang Douseng.
Melihat ekspresi wajah semua orang, wanita muda itu tidak bisa menahan senyum puas di wajahnya. Bakat kultivasinya selalu dipuji oleh kakeknya. Pada saat ini, ketika dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu karena dia, rasa bangga segera muncul di hatinya. Setelah itu aura menakutkan yang menyebar menjadi lebih kejam. Tiba-tiba semua orang termasuk pemilik toko berlutut di tanah dengan keras, dan keringat dingin terus mengucur dari dahi mereka. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu wanita muda ini adalah kucing yang sakit? Ucap wanita muda itu meletakkan tangannya di pinggulnya. Dengan senyuman dingin, dia melihat semua sosok yang setengah berlutut di tanah. Dia tertawa dengan nada menghina. Saat suaranya turun, wanita muda itu berjalan di depan pemilik toko. Dengan ekspresi centil, matanya yang cerah dan indah menatap pemilik toko di depannya. "Apakah sekarang kamu bersedia?" tanya wanita muda itu. Pemilik toko menopang tubuhnya dengan susah payah. Namun dia masih berusaha menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu sedikit mengernyit dan ekspresi wajahnya yang cantik menjadi semakin tidak senang. Wanita muda itu mendengus dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, merentangkan kelima jarinya dan menampar wajah pemilik toko. Puh! Dengan suara lembut, di bawah tatapan terkejut semua orang, pergelangan tangan seputih salju itu akhirnya berhenti beberapa inci dari wajah pemilik toko. Terlihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di samping pemilik toko. Telapak tangannya yang kuat memegang erat pergelangan tangan wanita muda itu seperti penjepit besi. Kekuatan gadis kecil ini tidak terlalu bagus, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. "Aku benar-benar tidak tahu keluarga mana yang membesarkannya. Dia sebenarnya sangat kasar dan tidak masuk akal," ucap sosok berjubah hitam itu. Adapun siapa pria yang baru saja muncul menghalangi wanita muda itu, secara alami dia adalah Xiaoyan. Semua orang di restoran tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Paksaan yang menekan tubuh mereka sebelumnya telah menghilang. Segera semua orang memandang ke arah pria yang masih memegang pergelangan tangan wanita muda itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa dialah yang telah mematahkan tekanan dari wanita muda itu. Untuk bisa melakukan hal itu, kekuatan pemuda itu setidaknya berada di atasnya. Wanita muda itu juga bereaksi dengan cepat. Pada saat yang sama ketika dia mengangkat matanya yang cantik, sebuah kejutan melonjak ke dalam tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan. Dia telah dimanjakan sejak dia masih muda. Kapan dia pernah diperlakukan seperti itu? Apalagi itu dilakukan oleh seseorang dari generasi yang sama. Tatapan Xiaoyan jatuh dan menyapu wanita muda di depannya. Matanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi takjub. Gadis muda di depannya cukup menarik. Wajah kecilnya yang halus berwarna merah jambu dan lembut, menambahkan sedikit kekanak-kanakan pada wajahnya. Perasaannya yang lembut dan indah membuat orang ingin memeluknya dan merawatnya. Wanita muda itu mengenakan gaun merah cerah. Gaun ketat itu membungkus sosok indahnya hingga terlihat sangat montok, menambahkan benang kemarahan di matanya pada saat ini. Itu menyebabkan wanita muda berpakaian merah di depan Xiaoyan memiliki perasaan menawan tambahan. "Lepaskan saya," ucap wanita muda itu. Seolah-olah dia menyadari tatapan Xiaoyan, kemarahan di hati wanita muda itu semakin kuat. Tangan kanannya yang dipegang oleh Xiaoyan ditarik dengan paksa. Namun sekeras apapun dia berjuang, tangan Xiaoyan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya ketika dia mengerahkan sedikit tenaga, wajah lembut wanita muda itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. "Bajingan, mati!" teriak wanita muda itu. Karena tidak bisa melepaskan diri, hati gadis muda itu langsung berang. Emosinya langsung naik ke puncak kepalanya. Tangan kirinya yang lain yang tidak ditahan oleh Xiaoyan tiba-tiba terbalik. Daoki dengan cepat mengembun di telapak tangan halusnya yang seperti batu giok. Sebuah telapak tangan menghantam Xiaoyan dengan keras. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa sedikit mengernyit. Gadis kecil di depannya ini sungguh kasar dan tidak masuk akal. Saat pemikiran ini terlintas di hatinya, Xiaoyan tidak berdiri pada upacara. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kirinya, meraih pergelangan tangan kiri wanita muda itu. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan daoki milik wanita muda di telapak tangannya tanpa sadar tersebar saat dia berteriak kesakitan. "Gadis kecil, kamu cukup pemarah," ucap Xiaoyan. Nada suara Xiaoyan sedikit tidak sabar saat dia berbicara. Namun segera setelahnya, ekspresi Xiaoyan mau tidak mau berubah. Saat tangan kirinya ditahan, gadis kecil di depannya benar-benar menendang dengan ujung kaki kanannya. Targetnya adalah bagian bawah perut Xiaoyan. "Kamu benar-benar belum selesai," ucap Xiaoyan.
Teriakan dingin mengguncang wanita muda di depannya hingga jiwanya ketakutan. Xiaoyan terlalu malas untuk peduli bersikap lembut terhadap kaum hawa. Dengan gerakan lengannya yang tiba-tiba, wanita muda di depannya tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dengan paksa terlempar ke udara. Setelah itu kelima jari Xiaoyan menggenggam tangan wanita muda itu dan mengendalikannya. Xiaoyan bahkan lebih tidak sopan lagi. Seolah ingin membalas dendam atas amarah yang muncul di hatinya akibat tendangan wanita muda itu. Xiaoyan merentangkan kelima jari tangan kirinya. Segera setelah itu di bawah tatapan semua orang di restoran, Xiaoyan dengan kejam menampar pantat wanita muda itu. Pada saat ini semua orang menahan nafas dan berkonsentrasi. Suara renyah bergema di seluruh restoran. Mulut semua orang sedikit ternganga saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Saat tamparan Xiaoyan mendarat, wanita muda itu tampak sedikit terkejut sesaat. Setelah beberapa saat, rona merah muncul di pipi halus wanita muda itu. Ceritanya memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Wanita muda yang ditahan oleh Xiaoyan tiba-tiba mulai meronta dengan panik. Wajah Xiaoyan juga sedikit merah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan tampaknya terlalu berlebihan. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan mau tidak mau sedikit melonggarkan cengkeramannya pada tangan kanan wanita muda itu. Saat berikutnya, wanita muda di depannya dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini. Pergelangan tangannya yang seputih salju berputar seperti ular. Dan kedua telapak tangannya yang halus dengan cepat terlepas dari tangan Xiaoyan. Tanpa menunggu Xiaoyan sadar kembali, wanita muda itu tiba-tiba menoleh dan dengan keras menggigit punggung tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Saat dia menarik tangannya, wanita muda di depannya sudah mengambil beberapa langkah menuju pintu restoran. Xiaoyan melirik dua baris bekas gigi bening di punggung tangannya. Meskipun gadis kecil ini telah menggunakan cukup banyak kekuatan ketika dia menggigitnya, beruntunglah tubuh fisik Xiaoyan kuat. Gadis kecil ini tidak mampu menyakitinya. Dengan sedikit senyuman, Xiaoyan perlahan mengangkat pandangannya dan menatap wanita muda yang berdiri di luar pintu. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tertawa, "Hei, gadis kecil, kamu benar-benar seekor harimau betina kecil," ucap Xiaoyan. Menghadapi kata-kata menggoda Xiaoyan, rona merah di pipi wanita muda itu semakin dalam. Tetapi di saat yang sama, hati wanita muda itu dipenuhi amarah lagi. Hari ini dia bertemu dengan pemuda berjubah hitam di depannya. Tamparan pantat itu bisa dikatakan sebagai yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bagaimana wanita muda yang dicari semua orang ini bisa tetap tenang? Segera wanita muda itu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya. "Huh, kamu benar-benar berani memukulku. Hari ini aku harus membuatmu membayar harganya," ucap wanita muda itu. Xiaoyan tanpa ekspresi sejak wanita muda itu mengeluarkan token gioknya. Xiaoyan sudah memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dia juga ingin melihat orang seperti apa yang membiarkan generasi mudanya berperilaku begitu kejam. Pada saat yang sama, saat batu giok itu hancur, di halaman mewah tidak terlalu jauh dari Xiaoyan dan wanita muda itu, beberapa orang sedang mendiskusikan sesuatu di aula saat ini. Tapi kemudian, di antara sedikit orang, seorang lelaki tua yang kekuatannya telah mencapai tingkat Bandi yang awalnya duduk di kursi, tiba-tiba berdiri saat batu giok itu hancur. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke arah wanita muda itu saat ini. "Hei, gadis kecil ini, siapa yang kamu provokasi kali ini? Aku memintamu untuk menunggu seseorang. Mengapa kamu menimbulkan masalah lagi?" ucap orang tua itu. Merasakan aura khusus yang menyebar ketika batu giok penyelamat nyawa wanita muda itu dihancurkan, wajah lelaki tua itu tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. Jelas sekali lelaki tua itu cukup familiar dengan karakter cucunya. Oleh karena itu dia tidak mengira ada orang lain yang menyerangnya lebih dulu. Orang tua itu menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Pada akhirnya dia masih mengkhawatirkan keselamatan wanita muda itu. Setelah berbicara kepada orang-orang yang hadir, sosoknya bergerak dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat yang sama, di pintu masuk restoran, wajah cantik wanita muda itu dipenuhi amarah saat dia menatap Xiaoyan di seberangnya. Saat kakekku datang nanti, aku pasti akan menghancurkan kepala babimu secara berbadi," ucap wanita muda itu. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka gadis kecil di depannya ini begitu nakal. Bahkan saat ini, dia masih tidak lupa menghinanya. Tiba-tiba teriakan seorang lelaki tua terdengar dari langit di luar restoran. "Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini?"
Jika cucu perempuan saya telah menyinggung perasaan Anda, saya harap Anda dapat memaafkannya. Saya berjanji akan mendisiplinkannya dengan benar ketika saya kembali, ucap suara orang tua itu. Mendengar makna di balik perkataannya, meskipun dia juga melindungi gadis muda itu, semua orang tahu bahwa orang ini dengan jelas memahami temperamen gadis muda di depannya. Ketika kata-kata lelaki tua itu sampai ke telinga wanita muda itu, ekspresi wajah lembut wanita muda itu berubah lagi. Dia awalnya ingin mengandalkan kakeknya untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa kakeknya akan mengucapkan kata-kata seperti itu saat dia membuka mulutnya. Apakah kamu kakekku atau bukan? Ucap wanita muda itu berkata dengan marah. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan saat dia berbalik dan berteriak ke arah langit. Saat suara lelaki tua itu terdengar, Xiaoyan yang berdiri di restoran perlahan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman yang sedikit terkejut. Xiaoyan juga tidak menyangka kalau putri manja dan sulit diatur di depannya sebenarnya adalah cucunya. Pantas saja dia berkata ingin memesan restoran ini untuk sehari. Sepertinya lelaki tua ini yang memintanya melakukan itu. Namun dia hanya memikirkan permulaannya dan mengabaikan akhirnya. Tindakan gadis kecil ini telah membuat proses yang awalnya mudah ini menjadi beberapa kali lebih sulit dari yang seharusnya. Dengan langkah kaki ringan, Xiaoyan perlahan keluar dari restoran dan melihat ke langit di kejauhan. Kemudian di bawah tatapan heran wanita muda di sampingnya, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Hahaha, saudara Kinzong, aku tidak bertemu denganmu selama 2 tahun. Bagaimana kabarmu?" Ucap Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan turun, terdengar suara angin kencang yang bertiup di langit. Sesosok dengan cepat mendekat dari jauh. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Xiaoyan. Ekspresi wajah Kinzong sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan. Pria bertopeng ini tampak asing di depannya. Namun ketika Kinzong bertemu dengan mata jernih Xiaoyan dan melihat seberkas cahaya api yang cemerlang, wajahnya segera menampakkan senyuman yang telah lama dia tunggu-tunggu. Kinzong menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. "Yan," kata pertama baru saja keluar dari mulutnya ketika ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan menyela kata-kata yang akan dia terus ucapkan. Melihat ini, Kinzong tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan sedikit keraguan. Tapi kemudian saat matanya menyapu kerumunan penonton di kedua sisi jalan, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman pengertian. Kinzong bertukar pandang dengan Xiaoyan. Keduanya sangat menyadari situasinya. Oleh karena itu Kinzong tidak melanjutkan berbicara. Hati Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega. Sekarang seluruh kota kuno membicarakannya. Begitu Kinzong menyebut nama Xiaoyan di depan umum, itu akan menarik lebih dari separuh orang di kota kuno untuk menontonnya. Bukan ini yang ingin dilihat Xiaoyan. Saat dia mendarat, mata Kinzong langsung tertuju pada gadis cantik di tengah jalan di bawah. Melihat wajah sedihnya, Kinzong hanya bisa sedikit mengernyit. Tapi kemudian dia sepertinya memahami sesuatu. Kinzong melirik Xiaoyan, tetapi menemukan bahwa Xiaoyan juga menatapnya sambil tersenyum. Dia mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. "Apa yang sedang terjadi?" ucap Kinzong. Dia tidak bertanya pada Xiaoyan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap cucunya, menegur dengan suara agak rendah. Ketika gadis itu melihat kakeknya yang selalu menyayanginya, memperlakukannya seperti ini di depan orang luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak karena amarah. "Gadis kecil, masalah hari ini tidak akan membiarkanmu bermain-main lagi," ucap Kinzong. Kinzong yang memiliki pemahaman mendalam tentang wanita muda itu, segera melihat perubahan pada ekspresi wanita muda itu. Sebelum yang terakhir dapat berbicara, teriakan yang lebih dalam keluar dari mulutnya. Di bawah suara ini, tubuh lembut dan halus gadis muda itu jelas bergetar. Sebenarnya ada sedikit kelembapan di matanya yang cerah dan indah. Sulit baginya membayangkan kakek yang selama ini patuh padanya akan marah padanya karena orang luar. Xiaoyan langsung merasa tidak berdaya saat melihat ini. Mengapa kelihatannya itu salahnya? Xiaoyan dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi pada Kinzong. Ekspresi orang tersebut berangsur-angsur menjadi suram. Sebelum wanita muda itu datang ke sini, dia telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menindas orang lain dan tidak mengambil sesuatu dengan paksa. Gadis kecil di depannya tidak mematuhi salah satu dari dua aturan ini. Tentu saja Kinzong tidak meragukan kata-kata Xiaoyan. Pertama, dia mempercayai Xiaoyan secara pribadi. Kedua, banyak sekali orang yang hadir. Sebagai ahli bandi elit, Xiaoyan tentu saja tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Terlebih lagi wanita muda di depannya tidak membantah narasi Xiaoyan. Jelas sekali kata-kata Xiaoyan tanpa celah. Mengambil nafas dalam-dalam,
Kinzong mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara dalam, "Saya minta maaf," ucap Kinzong. Namun Xiaoyan tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu semua orang di restoran sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Yang seharusnya minta maaf bukan ke aku, tapi ke mereka," ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan masuk ke telinga wanita muda itu langsung mengerutkan keningnya. Wajahnya dipenuhi kebencian saat dia melihat Xiaoyan. "Kakekku adalah seorang bandi elit. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada orang-orang ini? Kamu jelas mempersulit kakekku," ucap wanita muda itu. Xiaoyan mengabaikan ini. Matanya terus menatap Kinzong. Sepertinya hanya wanita muda ini yang tidak menyadari arti di balik kata-katanya. Beberapa saat kemudian, Kinzong akhirnya mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya dan menghadap wanita muda itu yang masih berulang kali mengutuk Xiaoyan dengan mulutnya. "Kinrao, diamlah!" teriak Kinzong. Tubuh wanita muda yang bernama Kinrao itu tiba-tiba bergetar dan dia segera menutup mulutnya. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat kakeknya begitu marah di hadapannya. "Aku akan meminta paman ketigamu untuk mengantarkanmu kembali nanti. Di masa depan, tanpa izinku, kamu tidak boleh keluar dari klan lagi," ucap Kinzong. Begitu dia selesai berbicara, Kinzong mengabaikan Kinrao yang wajahnya pucat saat ini. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap kerumunan di restoran. Dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara dalam, "Baru saja cucu perempuanku mengganggu semua orang. Aku minta maaf atas namanya," ucap Kinzong. Ketika kerumunan di toko melihat ini, mereka buru-buru melambaikan tangan dan meninggalkan barang tersebut. Membuat bandi elit meminta maaf kepada mereka benar-benar membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah itu seorang tetua Qin dengan cepat bergegas dari langit. Kinzong mendongak dengan tatapan tegas di matanya. Ketika sosok itu mendarat dan melihat wajah serius Kinzong, dia sedikit terkejut. Dia pertama kali membungkuk hormat kepada Kinzong. "Bawa gadis ini kembali dan serahkan dia kepada ayahnya. Minta dia untuk menjaganya dengan baik. Selebihnya, aku akan menemukannya setelah aku kembali," ucap Kinzong. Pria parubaya itu buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Dia melirik Kinrao dari sudut matanya. Matanya tanpa sadar mengandung kejutan. Siapakah orang yang bisa menyebabkan leluhur Kinzong yang selalu menyayangi Kinrao menjadi sangat marah? Hatinya tanpa sadar menggigil ketika matanya tertuju pada Xiaoyan di sisi lain. Bahkan dengan budidaya Daoseng bintang 9-nya saat ini, dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan pemuda berjubah hitam di depannya. Dalam kesannya, selain seorang ahli yang telah masuk ke kelas bandi, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan budidaya mereka di depannya. Dengan kata lain, pemuda berjubah hitam yang tampak biasa di depannya ini sebenarnya adalah seorang bandi elit. Pria parubaya itu segera memahami ketika memikirkan hal ini. Tidak heran leluhur Qin sangat menghargainya. Kali ini, kemungkinan besar putri kecilnya akan menderita. Dengan Kinzong di depan, meskipun Kinrao masih merasa bersalah di hatinya, dia hanya bisa dibawa pergi tanpa daya oleh pria parubaya di depannya. Pada saat ini tidak peduli betapa manjanya dia. Dia memahami dalam hatinya bahwa dia memang telah membuat marah kakeknya hari ini. Xiaoyan akhirnya menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya setelah pria parubaya itu pergi bersama Kinrao. Dia menarik pandangannya dan bertukar pandang dengan Kinzong. Setelah itu dia melirik ke restoran di belakangnya. Yang terakhir juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Ayo pergi. Memang tidak mudah untuk duduk diam untuk sementara waktu," ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan dengan cepat terbang keluar kota kuno. Di belakangnya, Kinzong sekali lagi melihat ke arah yang ditinggalkan pria parubaya itu bersama Kinrao. Dia menghela nafas dengan getir tanpa daya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan, meninggalkan sekelompok Dousong dan Dousun yang ketakutan di restoran. Namun tidak ada yang tahu bahwa setelah Xiaoyan dan Kinzong meninggalkan kota kuno satu demi satu, sosok manusia lain diam-diam mengikuti mereka. Mata hitam pekat orang itu berkedip saat dia melihat mereka berdua dari kejauhan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.